Hai semuanya, kita kembali lagi ke pelajaran Longman TOEFL dan kali ini kita memasuki skill yang keempat, yaitu ini dia, be careful of present participles. Nah, apakah present participles itu? Mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya teman-teman semuanya menekan tombol subscribe dulu dan menyalakan notifikasinya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan update terbaru mengenai pelajaran ini. Karena setiap minggunya saya akan membuat minimal satu video dan kita akan menamatkan buku ini bersama-sama. Oke, baik. Kita langsung saja ke materinya. Jadi, di skill keempat ini ada hal baru lagi yang diperkenalkan kepada kita, yaitu present participle. Apakah itu? Jadi present participle itu merupakan bentuk verb ditambah ing ya. Bentuk verb ditambah dengan ing. Oke, contohnya apa sih? Yaitu misalnya ada walk. Walk ditambah ing menjadi walking. Talk ditambah ing menjadi talking. Satu lagi ya, misalkan see tambah ing menjadi seeing. Ini semuanya adalah present participle. Nah, kenapa ini penting untuk dipelajari? Karena di dalam sebuah kalimat, khususnya di soal-soal TOEFL, present participle ini seringkali membuat kebingungan karena kemiripannya dengan verb. Ya, meskipun dia itu adalah terdiri dari verb, tetapi di dalam soal-soal TOEFL seringkali dia berfungsi sebagai adjektif ya. Jadi fungsinya present participle ini secara umum ya bisa dibagi menjadi dua. Dia bisa menjadi verb, tentu saja karena dia verb tambah ing, tetapi dia di sisi lain juga bisa menjadi adjektif. Nah, kalau dia berfungsi sebagai verb, contohnya bisa teman-teman lihat pada kalimat present continuous tense ya. Misalkan she is running. Oke. Yang kedua, misalkan he was standing. Mohon maaf, kita khusus di present dulu. He is standing. Nah, she is running sama he is standing. Di sini present participle-nya yaitu verb tambah ing-nya berfungsi sebagai verb ya. Kenapa? Karena dia didahului oleh to be. Seperti itu. Tapi dia juga bisa berfungsi sebagai adjektif. Contohnya itu kita buat di sini karena sudah tidak muat. Contohnya adalah verb tambah ing yang berfungsi sebagai adjektif ya. Contohnya adalah the man sitting is my father. Oke. Nah, di kalimat ini sitting tidak berfungsi sebagai verb. Oke, setelah subjeknya tidak ada to be. Nah, dan ini juga merupakan ciri-ciri present participle yang berfungsi sebagai verb, yaitu setelah subjeknya atau setelah kata bendanya langsung present participle-nya. Jadi dia berfungsi menjelaskan subjeknya. Subjeknya di sini adalah the man, yaitu seorang laki-laki, sitting. Jadi dia sitting ini menjelaskan laki-laki. Jadi itu laki-laki kalau diterjemahkan kurang lebih artinya laki-laki yang sedang duduk. Jadi dia satu kesatuan ya, the man sitting. Bukan the man
is sitting ya, itu beda lagi. Itu yang contoh yang di sini tadi ya. The man sitting itu satu kesatuan. Ada subjeknya, ada adjektifnya. Ya. Lantas verbnya yang mana? Verbnya adalah yang ini. Kemudian ini adalah objeknya. Itu adalah contoh present participle yang berfungsi sebagai adjektif ya. Nah, ketika teman-teman tidak memahami hal ini, bahwa present participle bisa menjadi adjektif, teman-teman akan menyangka bahwa sitting ini adalah verbnya. Jadi kemudian is ini adalah verbnya. Jadi teman-teman akan menyangka verbnya itu ada dua, sehingga teman-teman tentunya akan kebingungan. Oke, kita buat perbandingan dengan kalimat yang seperti ini, tetapi present participle-nya berfungsi sebagai verb. Kita lihat perbedaannya ya. Kita masih menggunakan sama-sama the man, tapi sebelum sitting ini kita tambahkan to be ya, jadi yaitu is sitting. Nah, terus kita tidak bisa menambahkan ini lagi karena sudah ada is-nya di sini ya. The man is sitting. Nah, seperti ini sudah cukup sebenarnya. Karena syarat kalimat itu minimal memiliki subjek dan verb. Tetapi boleh juga ditambahkan the man is sitting in the living room. Oke ya. Oke, sebenarnya ini juga tidak perlu ditambahkan ya, tidak wajib, tetapi bisa ditambahkan untuk sebagai informasi tambahan. Intinya adalah sampai sini saja, ini sebagai tambahan. Tetapi yang ingin kita perhatikan di sini adalah kalimat yang ini sama, the man sitting dengan the man is sitting. Oke. The man sitting itu sittingnya berfungsi sebagai adjektif dari the man, tetapi kalau the man is sitting dia fungsinya sebagai verbnya ya. Kita bandingkan, kalau yang di atas itu dia fungsinya sebagai adjektif, tetapi kalau yang di bawah fungsinya sebagai verb. Kira-kira apa perbedaannya? Coba teman-teman perhatikan. Sudah? Ya, betul sekali, perbedaannya adalah di sininya ya. Jadi ketika present participle itu ditemani oleh to be, berarti dia fungsinya sebagai verb. Tetapi kalau tidak ada to be-nya, langsung saja seperti ini, dia fungsinya sebagai adjektif. Oke, semoga teman-teman bisa memahami bagaimana membedakan dia fungsinya sebagai verb atau adjektif ya. Saya ulangi sekali lagi, kalau dia verb ada to be-nya. Kalau adjektif tidak ada, seperti itu. Mari kita melakukan bedah kalimat agar teman-teman bisa lebih memahami. Baik, di depan kita sudah ada dua kalimat. Seperti biasa kita akan bedah satu persatu. Sekedar mengingatkan, cara pembedahannya itu kita bedah dulu unsur-unsurnya secara dasar. Kemudian kita tentukan apakah kalimat ini sudah benar atau tidak. Karena latihan seperti ini dapat membantu kita dalam mengerjakan soal-soal pilihan ganda atau soal-soal yang perlu diisi titik-titik. Kita lihat the companies. The companies ini tentu saja adalah subjeknya ya. Kemudian di sini kita melihat ada present participle. Nah, present participle ini ada to be-nya tidak? Tidak ada, berarti dia fungsinya sebagai adjektifnya dari subjeknya ya. Oke, jadi dia masih subjek ya, satu kesatuan. The company is offering the lowest price. Oke, masih satu kesatuan ya. Jadi perusahaan yang menawarkan harga terendah itu masih satu kesatuan subjek. Oke, kemudian di belakangnya ada will. Will ini baru adalah verbnya. Nah, will have adalah verbnya. Selanjutnya the most customers itu adalah objeknya. Oke, jadi kita lihat ada subjek, ada verb, ada objek. Oke, kalimat ini lengkap. Dan apakah ada kesalahan? Coba disimak. Tidak ada ya, tidak ada double subjek, tidak ada double verb. Aman, berarti kalimat ini benar. Kita lanjut ke kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua ada those travelers.
Oke, those travelers adalah subjeknya. Kemudian ada to be. Kemudian di sini ada present participle, ada completing ya. Nah, karena di belakangnya ada to be atau di depannya, tergantung bagaimana kalian melihatnya ya. Pokoknya sebelumnya ada to be, berarti ini adalah verbnya. Oke, verbnya ya. Kemudian their trip, kita bisa bilang ini adalah objeknya. Nah, menariknya, oke, masih saja ya. Menariknya, di sini ada lagi should yang merupakan verb. Should report ya. To the gate 3, pada gerbang ketiga. Ini adalah objek ya. Nah, kita lihat unsur-unsurnya sudah kita bedah ya. Subject, verb, objek, verb, objek. Nah, apakah kalimat ini benar? Tidak ya. Kenapa? Karena kalimat ini memiliki dua verb ya. Double atau istilahnya double verb. Jadi dalam satu kalimat itu tidak boleh ada double verb. Jadi kalimat ini salah. Nah, bagaimana Kak kira-kira kalau kita mau membuatnya menjadi benar? Caranya itu kita ubah aja ini, kita hapuskan aja ini sehingga ini menjadi adjektifnya dari the travelers, sehingga kalimatnya menjadi the travelers completing their trip on Delta should report to gate 3. Jadi kalimat itu sudah benar kalau ini dihapuskan. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke soal TOEFL yang sesungguhnya. Kita baca dulu. The child bla 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 playing in the yard is my son. Pilihannya ada A, now, B, is, C, he, D, was. Oke. Pertama-tama kita bedah dulu kalimatnya teman-teman. Oke. Yang pertama ada the child, itu adalah subjeknya. Playing. Di sini kita bertemu dengan present participle. Jadi fungsinya ini bisa dua ya. Dia bisa menjadi verbnya atau menjadi adjektif. Nah, tergantung nih nanti bagaimana. Tapi kita tidak tahu ya di sini, karena di sini titik-titik, kita tidak tahu di sini apa. Tapi kita lanjutkan supaya ada clue selanjutnya. Jadi ini masih 50-50 ya. In the yard. Oke, ini adalah kata keterangan tempat ya, atau adverb of place ya. Kemudian, nah di sini ada is. Is berarti dia verbnya. Nah, oke, buat teman-teman yang bingung, Kak, kok is itu verb? Is bukannya to be. Nah, dalam kalimat itu to be itu posisinya sama dengan verb ya. Jadi dia saling menggantikan. Di setiap kalimat itu kalau dia tidak memiliki verb, dia harus memiliki to be. Kalau dia tidak memiliki salah satunya, dia bukan kalimat yang lengkap. Oke, my son ini adalah objeknya. Oke, kita review kembali kalimatnya. Jadi subjeknya ada. Oke, kata keterangan. Verbnya ada, objeknya ada. Berarti verb ini tidak perlu dicari lagi teman-teman, karena dalam sebuah kalimat itu verbnya cuma ada satu. Jadi dia bukan verb, jadi dia adjektif ya. Sehingga teman-teman sekalian, karena kita sudah tahu ini juga adjektif, satu lagi yang kita tahu berarti yang di titik-titik ini tidak mungkin verb, karena verbnya sudah ada, seperti itu. Sehingga kita tidak perlu mencari verb atau kita mengeliminasi yang verb. Oke. Kita lihat pilihannya apa saja. A, now. Now artinya sekarang, kata keterangan waktu, berarti boleh masuk ini ya, kandidat. Is itu adalah verb, berarti salah. Is adalah to be ya, berarti salah. He itu adalah subjek. Nah, subjek juga salah. Kenapa? Karena kalimatnya sudah punya satu subjek. Was adalah to be atau pengganti verb, berarti salah juga. Nah, dengan satu kali eliminasi, kita sudah menemukan bahwa jawabannya adalah now. Sehingga apabila dibaca ulang, lengkapnya menjadi seperti ini. The child now playing in the yard is my son. Jadi, seorang anak yang sekarang sedang bermain di halaman adalah putra saya atau anak laki-laki saya.
Seperti itu. Nah, semoga dengan penjelasan atau pembahasan satu soal ini bisa membuat teman-teman lebih mengerti. Kalau misalkan ada yang masih kurang, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar. Demikian video pada kali ini. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari pelajaran ini. Dan juga banyak video-video lain yang tentunya sangat bermanfaat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video hingga video keempat ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau begitu, teman-teman semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.